Di balik keberangkatan ribuan jemaah haji dari embarkasi Makassar, terdapat proses penting yang memastikan identitas setiap jemaah tetap aman dan mudah dikenali. Salah satu identitas yang wajib dimiliki oleh para jemaah adalah gelang haji. Pada gelang itu terdapat identitas seperti nomor kloter, nomor paspor, nomor maktab, tahun berangkat haji, bendera merah putih, kode embarkasi, dan logo Kementerian Haji dan Umrah. Di mana gelang haji yang digunakan oleh jemaah embarkasi Makassar rupanya dibuat langsung di asrama Haji Sudiang. Embarkasi Makassar sendiri memiliki 43 kloter dengan jumlah jemaah mencapai 16.750 orang. Prosesnya melalui berbagai tahap hingga dapat digunakan oleh para jemaah haji. Tahap awal dimulai dari pembuatan gelang polos berbahan dasar stainless steel yang dikirim dari Jepara, Jawa Tengah. Setelah itu gelang didistribusikan ke masing-masing embarkasi, termasuk Makassar untuk proses pencetakan identitas jemaah. Untuk pencetakan identitas dilakukan di embarkasi karena data manifest jemaah tersedia di lokasi tersebut. Dengan begitu, setiap gelang dapat disesuaikan dengan data resmi jemaah. Dalam sehari, tim yang terdiri dari 3 orang mampu menyelesaikan pencetakan hingga 2 kelompok terbang. Setiap kloter rata-rata berisi sekitar 393 jemaah. Dengan demikian, dalam sehari, tim dapat memproduksi hingga 786 gelang haji. Di Jepara itu banyak pengrajin, mulai dari kayu, dari logam. Itu iya kalau misalnya ke anu. Oh, berarti gelang ini harus dipakai selama 24 jam. Boleh kok. Ih, panas lagi ya ampun. Masnya, tapi timnya Ya, mah. tim, tapi tim disebar ke setiap embarkasi. Pada berapa? Ya, kita dibuat di sini itu nama jamaah satu, terus nomor kloter, juga nomor paspor. Ya, nama itu saja yang kita cetak. Ada berapa mas biasanya yang dibikin dalam sehari itu? Satu hari kami ada 3 orang tim, jadi satu hari kita bisa menyelesaikan 2 kloter. Berapa total? Satu kloter di sini kalau masih kalau utuh nggak ada yang istilahnya nggak ada yang undur apa gitu ya, itu ada 393. 393 gelang itu per Iya, gelang harinya per ya? hari. Itu ya, itu per kloter. Per kloternya Jadi ya? kalau dua kloter berarti 786. 700 itu dikerjakan selama berapa lama biasanya untuk 700? Satu hari. Dari pagi sampai asar biasanya. Jam 4 lah ya. Proses pembuatannya sendiri tuh kayak gimana? Apakah terbilang ribet atau seperti apa, Pak? Udah, kita sudah biasa sih. Sudah Ya, biasa ya. Udah untuk biasa. cetaknya juga Iya. sudah ini. Terus Ya. untuk bahannya gimana, Pak? Banyak kita pakai pakai ini namanya stainless ya, stainless steel. Jadi bukan besi. Kadang-kadang orang kalau nggak persepsi. Ini sebenarnya ini bukan besi tapi banyak dari plat stainless steel. Kita proses sebetulnya untuk proses pembuatan gelang ini ada 2 tahap. Ya pertama kita buat gelangnya dari lempengan itu kan kita buat masih kosong dan kita buat di Jepara, Jawa Tengah. Setelah kita sudah menjadi gelang ini baru kita bawa ke tiap embarkasi. Nah di sini di embarkasi inilah kita cetak namanya, nomor paspor, nomor kloter, karena manifestnya ada di asrama ini. Baru kita dapat mengerjakan untuk untuk mencetak nama-namanya. Pak, ada tidak yang membedakan dari tahun sebelumnya itu yang dicetak? Tidak ada, sama seperti sama. Untuk paling kementeriannya saja ya. Dulu Kemenak, sekarang Kemenhaj. Itu saja. Jadi ada berapa eh, total yang akan dibuat selama musim haji ini? Itu tergantung dari sini. Kita mengikuti sini saja. Karena setiap tahun kok beda-beda itu. Ya untuk jumlahnya yang menentukan dari embarkasi. Kalau pesanannya berapa nanti kita tinggal eksekusi saja. Artinya bahannya tidak semua tidak berasal dari kota Makassar, Pak ya, melainkan dari Dari luar, semua dari Jepara. dari Jepara. Ya, Semua sampai tenaganya juga dari Jepara. tenaganya juga Ya. yang dibawa langsung ke Makassar, Ya, embarkasi Makassar ya ya. Makassar. Kalau yang Pak Sidik sudah berapa lama nih kerja begini? sudah 4 musim, mau 5 tahun di sini ya.
Untuk embarkasi makan Ya untuk Makassar sendiri. Sebelumnya sih di Jawa saja. Pak, keunggulan dari gelang stainless ini apa sih Pak? Ya kalau stainless itu kan tahan ya. Pertama tahan. Ini untuk keamanan juga terjaga juga. Lain kalau bahan dari plastik atau karet itu kan bisa kena air atau apalagi kena api kan bisa rusak. Tapi kalau ini awet ini. Walaupun kena kebakar api juga mungkin catnya bisa hilang, tapi untuk nama-nama cetakan ini tidak bisa hilang. Itu kelebihannya. Jadi nggak gampang luntur, nggak gampang musnah. Tulisannya jadi masih tetap aja bisa kebaca. Juga itu saya herannya. Itu udah nanti koi dua nih. Mas Kris nggak sih? Dia bilang masuk dari tabung tidak tarik kok. Dan bukan ini sih. Mantapnya. Pasang mas Tapi kok kosong? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.